Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang bertema iman yang sekalipun. Nas firman Tuhan terambil dari Ayub pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah umat yang biasa diajarkan bahwa iman itu adalah sebuah keyakinan bahwa jika kamu percaya, maka kamu pasti akan mendapatkan. Saya tidak menyanggah kebenaran ini karena memang itulah yang dikatakan oleh kitab suci. Tetapi alangkah baiknya apabila kita naik sedikit ke level yang lebih tinggi, bahwa ternyata iman itu juga bicara sekalipun. Sekalipun apa? Nas pembacaan kita hari ini itu terambil dari kisah mengenai Ayub. Orang yang saleh, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang senantiasa menjaga hidupnya dan bibirnya supaya tidak berdosa terhadap Tuhan. Tetapi upah atau ganjaran kesungguhan dan kesetiaannya kepada Tuhan ternyata tidak selalu mulus atau manis ke depannya. Ia justru diperhadapkan dengan ujian Tuhan, di mana ia ditimpa dengan kesialan, tragedi kehidupan, bencana, penderitaan. Saya percaya sebagian besar di antara saudara sudah pernah membaca kisah mengenai Ayub. Banyak di antara kita, termasuk saya, mungkin tidak akan pernah bisa sanggup menjalani apa yang Ayub jalani. Karena bisa dikatakan ia berada di puncak kehidupan yang begitu luar biasa. Ia orang yang sangat kaya, yang diberkati melimpah-limpah. Tetapi kemudian mendadak ia mengalami bertubi-tubi tragedi kehidupan. Mulai dari ternak harta kekayaannya dirampok, dirampas orang. Ia diserang dan dijarah. Kemudian anak-anaknya dalam sekejap semuanya mati oleh karena puting beliung. Dan tidak cuma sampai di situ. Sekujur tubuhnya dari ujung kaki sampai batok kepalanya, ia mengalami borok atau koreng yang busuk. Kalau Ayub hidup di masa sekarang, mungkin kebanyakan dari kita akan berkata, Ayub ini pasti kena kutukan Tuhan. Mari kita sedikit mencoba untuk merefleksikan, seandainya saya dan saudara berada di dalam posisinya Ayub. Karena ada sebuah ungkapan berkata begini, bahwa aslinya seseorang itu akan terlihat saat ia diperhadapkan dengan titik terendah dalam kehidupannya. Dan kalau saudara membaca Ayub pasal 1 dan 2, di situ saudara melihat Ayub tetap setia memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ia tidak sekalipun berbuat dosa dengan bibirnya. Ia tetap memuliakan Tuhan. Inilah makna sejati daripada iman yang sekalipun. Sekalipun aku dibawa di dalam lembah kekelaman, aku dibawa dalam pergumulan yang berat, di mana Tuhan sedang memurnikan hidupku dan menguji imanku, maka aku akan tetap mempercayai Dia. Sekalipun seolah-olah hidupku ditimpakan dengan yang namanya kesialan, kesukaran, masalah yang pelik, kesulitan yang membuat aku mengerang, menjerit di hadapan Tuhan, tetapi aku percaya Tuhan tetap baik, Tuhan tetap mengasihi hidupku. Inilah level iman yang sekalipun aku sudah berdoa di hadapan Tuhan, bahkan setiap hari aku berseru memohon pertolongan Tuhan, menjawab doa-doaku. Dan ketika doa-doaku tidak kunjung dijawab, aku tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi aku, Tuhan baik. Sekalipun aku mengalami sakit dan aku sudah berdoa di hadapan Tuhan, bahkan ada banyak orang yang datang silih berganti berdoa bagi aku, dan tidak aku mengalami kunjung kesembuhan, aku tetap bersyukur dan percaya Tuhan itu baik. Ini baru yang bisa kita katakan iman yang sekalipun.
Saya percaya ada beberapa di antara saudara pernah mengalami pengalaman seperti Ayub. Bahkan mungkin sampai hari ini. Engkau bisa dikatakan sebagai orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau tekun beribadah, tekun merenungkan firman Tuhan, tekun hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau menjauhi kejahatan. Saudara bahkan giat melayani di ladang Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian, tiba-tiba saudara mengalami sakit. Dan saat saudara mengecek ke dokter, ke rumah sakit, dokter berkata bahwa saudara sedang mengalami penyakit kanker atau penyakit yang langka dan menakutkan. Apakah saat itu saudara akan kecewa dan marah kepada Tuhan? Karena kecewa dan marah kepada Tuhan itu adalah hal yang manusiawi. Tapi di saat saudara mulai tenang dan bisa berpikir dengan jernih, yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya baik. Saya nggak bicara apakah saudara harus menjalani proses kemoterapi atau penyembuhan kanker dan lain sebagainya. Saya tidak bicara sejauh itu dulu. Yang paling pertama adalah saudara datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Saudara mulai belajar untuk menerima kenyataan itu. Sebagaimana Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Tuhan berdaulat melakukan apapun yang Ia kehendaki dalam hidup kita. Semuanya supaya kita belajar mengingat kepada Dia. Semuanya juga untuk memurnikan kerendahan hati kita. Mungkin orang akan mencibir kita, dia itu katanya hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi kok kenapa dia kena penyakit langka ya? Kok dia kena penyakit kanker yang ganas ya? Di situ kerendahan hati saudara diuji. Kepercayaan saudara diuji. Itu pula yang dirasakan oleh Ayub. Ia bergumul dalam batinnya. Ia tidak mengerti kenapa itu terjadi dalam hidupnya. Yang saya tahu pasti itu begini. Selama ini kita banyak kali mendengar Tuhan dari apa kata pendeta, dari apa kata hamba Tuhan, pastor, bahkan dari orang-orang yang kita kenal baik. Namun sekarang Tuhan ingin menyatakan pribadinya, ingin saudara mengenal Dia. Saya percaya saudara pasti akan bisa melalui setiap badai kehidupan. Asalkan saudara percaya bahwa Tuhan itu baik, sekalipun apa yang kurasakan saat ini tidak baik. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di kesempatan hari ini Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu. Tuhan tolong kami apabila kami ada di tengah-tengah pergumulan yang sama, sebagaimana yang sudah digambarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu baik dan kami layak patut mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.